Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin sayyidil anbiya wal mursalin wa habibi rabbil alamin wa ala ashabil akramin wa ahli baitihi tahirin wa azwaji tahirati ummatil mu'minin wa tabi'ina lahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid dharain, amin. Faslun fi sholati 'alal mayyit. Pasal tentang menyolati jenazah. Wa syari'at bil madinati, dan disyariatkan ia salat jenazah di Madinah. Wa qila, dan dikatakan dianya salat jenazah min khasaisi hadhil ummati, termasuk dari keistimewaan ini umat, kekhususan ini umat. Artinya syariat yang tidak ada pada umat sebelumnya. Kalau salat ini bukan khususiat umat ini, karena umat sebelumnya salat. Puasa juga bukan. Kutiba alaikum kama kutiba alal ladzina min qablikum. Harta rampasan perang boleh dimakan. Nah, ini kekhususan ini umat. Termasuk jenazah kalau meninggal disolatkan. Salatul mayyiti ayil mayyitil muslimi wairis syahidi. Salat menyolatkan mayat, artinya mayat muslim yang tidak mati syahid. Mayat muslim yang tidak mati syahid fardu kifayatin, hukumnya fardu kifayah. Lil ijma'i, dalilnya ijma' ulama. Wal akhbari, dan hadis-hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ka wuslihi, sama seperti memandikannya jenazah. Sama seperti memandikannya jenazah, hukumnya juga fardu kifayah. Walau wariqan, walaupun ada ia jenazah yang mati lemas, jenazah yang mati tenggelam. Kenapa jenazah yang mati tenggelam di sungai, mati tenggelam di laut, setelah ditemukan mesti dimandikan lagi? Li'anna ma'muruna biwaslih, karena sesungguhnya kita yang hidup diperintahkan dengan memandikannya jenazah. Karena kita yang hidup yang diperintahkan dengan memandikannya jenazah. Fala yasqutul fardu fina illa bi jahlina. Fala yasqutul fardu anna illa bi jahlina. Maka tidak gugur kewajiban dari kita
kecuali dengan perbuatan kita. Wa in syahadnal malaikata tawsiluhu, walaupun kita menyaksikan para malaikat memandikan ia akannya jenazah. Walaupun kita menyaksikan para malaikat memandikan ia akannya jenazah. Perlu kita pahami bahwasanya kewajiban kita yang hidup terhadap jenazah itu adalah kewajiban yang berkaitan satu sama lain. Kapan kita mewajib menyolatkan jenazah? Kapan kita wajib menyolatkan jenazah? Ketika jenazah itu sudah dimandikan. Tidak ada kewajiban menyolatkan jenazah kalau jenazahnya tidak dimandikan. Kalau tidak sempat dan tidak bisa memandikannya, maka tidak boleh disolatkan. Karena kesahan solat jenazah bergantung kepada mandinya. Tapi boleh menyolatkan jenazah sebelum dikafani. Tapi sebaik-baiknya adalah setelah dikafani. Dan tidak boleh menguburkan jenazah sebelum disolatkan. Tidak sah dan tidak boleh menguburkan jenazah sebelum disolatkan. Terjadi pada hari ini adalah ketika gempa bumi menghancurkan satu kelompok, satu kampung, atau tanah longsor menimbun beberapa orang yang tidak ditemukan. Lalu mereka ramai-ramai sholat di dekat situ. Kita sholatkan aja dia. Itu kejadian yang terjadi di tengah masyarakat. Kapan ke situ? Nyolatin jenazah korban longsor. Mana korbannya? Korbannya tidak ditemukan. Lalu kita sholatkan. Itu perbuatan yang haram, bukan mendatangkan pahala. Karena kalau belum dimandikan, maka tidak boleh disolatkan, walaupun jenazah yang mati tenggelam. Korban Adam Air, diperkirakan pesawatnya nyungsep dalam laut. Sampai hari ini tidak ditemukan, jangankan bangkai orangnya, bangkai pesawatnya tak jumpa. Lalu kita sholat gaib kepada korban Adam Air, enggak boleh. Ayo kita sholat gaib kepada korban tsunami, tidak boleh. Maka yang korban tenggelam, yang korban tsunami karena air, setelah jumpa mesti dimandikan. Kenapa? Jawabannya di kitab. Kenapa? Li'anna ma'muruna bihuslih. Karena kita yang diperintahkan memandikannya. Kalau dia mandi sendiri, maka tidak sah. Mandi sendiri dia itu. Orang meninggal karena nyebur dalam sumur, atau dikeluarkan, dimandikan lagi enggak? Kenapa? Karena kita yang diperintahkan memandikannya, maka tidak gugur suatu kewajiban dari kita, kecuali kalau kita yang melakukan. Kalaupun dimandikan oleh malaikat, maka tetap wajib kita memandikannya. Berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hujan yang penuh berkah ini, supaya ketika kita meninggal,
jenazah kita dimandikan oleh malaikat. Wa yakfi ghuslu kafirin, cukup memandikan oleh orang kafir. Cukup memandikan oleh orang kafir. Jadi yang meninggal ini adalah seorang muslim, tapi dia punya karib kerabat non muslim. Kata dia, biar kami yang memandikan jenazah keluarga kami, nanti kalian yang ngafanin, kalian yang nyolatin, biar kami yang memandikannya. Nah, atau ketika kita datang mau memandikan jenazah muslim itu, kata keluarganya yang non muslim, kami sudah mandikan, kami sudah mandikan, kami tahu muslim itu mesti dimandikan, sudah kami mandikan. Bagaimana bapak mandikannya tadi? Kami dudukkan dia di kursi, kami mandikan. Wajib diulang nggak? Wajib diulang lagi nggak? Ulang lagi nggak? Wajib diulang lagi nggak? Wajib diulang lagi. Baca kitabnya. Wa yakfi ghuslu kafirin, cukup memandikan oleh orang kafir. Perlu diulang lagi? Cukup. Nah, walaupun dia mandikan dengan cara dia didudukin di kursi, dimandikan dia jenazah itu, atau dia masukkan dalam bak mandi, kolam renang. Kami ajak berenang keluarga kami tadi itu. Kami masukkan dalam apa? Dalam kolam renang, kami gosok deh, bersih-bersih. Oh, tadi kami mandikan seperti mobil, pakai betul? Stand. Pokoknya pakai penyiram mobil tuh, nggak tahu apa namanya. Nah, siram deh. Yang penting mandi. Nah, bagaimana batasan mandi yang sah? Wa yahsulu aqalluhu bita'mimi badanihi bil ma'i. Hasil minimal memandikannya jenazah, hasil minimal memandikan jenazah dengan meratakan badannya dengan air. Maratan sekali. Maka tidak ada alasan bagi seorang anak ketika orang tuanya meninggal dunia diminta untuk memandikan jenazah orang tuanya, tolong mandikan jenazah orang tuamu. Kata dia, saya nggak pandai, saya nggak belajar. Nggak usah banyak-banyak belajar langsung saja. Siram badan orang tuamu dengan air yang merata ke seluruh tubuh. Bagaimana caranya? Terserah kamu mana caranya. Dari mana dia mulai? Terserah mau mulai di mana. Nah, selesai? Sudah. Itu minimalnya. Jadi minimal mandi jenazah itu hasil dengan meratakan badan mayat dengan air sekali saja. Hatta kendati pun sesuatu tahta kulfatil aklaf, sesuatu yang ada di bawah ujung kemaluan orang yang belum khitan. Sesuatu yang ada di bawah ujung kemaluan orang yang belum khitan.
menurut pendapat yang kuat, sobiyan kanal aklaf au baluan, anak-anak adalah orang yang belum khitan tersebut atau orang yang sudah balik. Jadi sejak dia masuk Islam ternyata belum sempat sunat, orang bilang bersunat, belum khitan. Kemudian ketika dia meninggal dunia maka waktu memandikannya, air harus menyentuh, harus sampai ke bagian dalam ujung kemaluan orang yang belum khitan itu. Baik dia orang dewasa begitu juga anak-anak yang meninggal dunia sebelum khitan, maka berusaha dibuka, disampaikan air ke dalam. Oh, kulitnya sudah kaku, nggak bisa dibuka lagi. Kalau begitu maka diganti dengan tayamum. Kalau sekiranya tidak bisa dimasukkan air ke dalam karena kulitnya kaku, maka mesti diganti dengan tayamum. Kita tayamumkan mukanya, maka sebaiknya ditayamumkan dulu, lepas itu dimandikan. Ambil debu, usapkan ke muka mayat itu, saya tayamumkan dia sebagai ganti cuci ujung kemaluannya. Tap, sentuhkan ke mukanya. Ambil tangan kanannya, kasih debu. Ambil tangan kirinya, kasih debu. Lepas itu baru dimandikan. Maka selesai mandi nggak perlu tayamum lagi. Pernah yang terjadi di satu kampung seperti yang terjadi di zaman sahabat. Setelah anak bayi laki-laki ini mati, dia mandikan. Setelah dia mandikan, dia tayamumin. Di tayamuminnya diletakkan debu, digulingkan anaknya situ. Antum bayangkan setelah mandi digulingkan di atas debu, seperti apa dia? Donat bagulo, seperti menggulain donat. Dia tahu mandi dan dia tahu ada kewajiban tayamum, tapi nggak tahu caranya. Dia kira tayamum ganti mandi itu harus seluruh badan. Padahal tayamum ganti mandi, tayamum ganti wudhu hanya muka dan dua tangan. Tapi supaya lebih bersih, mulai dulu dengan tayamum, baru dengan mandi. Qala al-Abbadi, berkata Imam Abadi, wa ba'dul Hanafiyah, dan sebagian ulama Hanafiyah, la yajibu waslu ma tahtiha, tidak wajib mencuci sesuatu yang ada di bawahnya ujung kemaluan. Sebetulnya bahasa tahta itu bukan di bawah, cocoknya di ujung kemaluan itu di dalam, tapi bahasa lughahnya bawah. Tapi masuk realitanya sesuatu yang ada di dalam ujung kemaluannya si akhlak. Itu mazhab sebagian ulama Hanafiyah. Wa alal murajjihi, wa alal murajjahi, berdasarkan di atas pendapat yang kuat, yaitu wajib dicuci bagian dalam kemaluan, bagian dalam ujung kemaluan orang yang belum khitan. Lau ta'azzara, jikalau sekiranya udur,
Jikalau sekiranya tidak mungkin ghaslu ma tahtal kulfa, mencuci sesuatu yang ada di bawah ujung kemaluan, mencuci sesuatu yang ada di bawah ujung kemaluan, bi annaha, dengan sebab sesungguhnya ujung kemaluan la tataqallasu, tidak bisa disingkap, tidak bisa disingkap. Apa disingkap? Singkap ini kalau bahasa singkap kan tuksafu, sutratahu, sutratuhu, dibuka, disingkap sutrohnya. Bagaimana menyingkap sutroh? Menyingkap sutroh, gorden rumah dibuka begini atau diangkat ke atas, itu namanya taksif, kasfun. Yang ini tidak menyingkap ujung kemaluan. Itu pengalaman nggak waktu kecil? Itu nama bahasanya tataqallasu, menyingkap seperti itu. Seperti apa sebenarnya? Tak tahu. Kita cari yang melakukan, ajarin. Bi annaha la tataqallasu, itu mana menyingkap di situ. Sesungguhnya ujung kulfa tidak bisa disingkap kecuali dengan dilukai. Niscaya yummima amma tahtaha, ditayamumin ia mayat untuk sesuatu yang ada di bawahnya ujung kemaluan. Kama qalahu syekhuna, sebagaimana mengatakan akannya pendapat oleh Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami, wa aqarrahu ghairuhu, dan menyetujui akannya pendapat oleh selain Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Titik. Wa akmaluhu, tadi yang kita barusan baca adalah minimal memandikan jenazah. Tapi bagaimana cara maksimalnya? Cara sempurna memandikan jenazah, ini yang perlu dipelajari. Kalau minimal nggak perlu. Angkat jenazah, celup dalam kolam renang, angkat, selesai itu. Yang maksimalnya bagaimana? Yang sempurnanya bagaimana? Wa akmaluhu, yang sempurnanya memandikan jenazah adalah taslituhu, menigakalikannya memandikannya. Taslituhu, menigakalikannya memandikan. Wa ayyakuna fi khalwatin, bahwa ada ia memandikan di dalam tempat sunyi, bahwa ada ia memandikan di dalam tempat yang sunyi, tempat yang tidak ada orang. Bagaimana cara mendapatkan tempat nggak ada orang? Yaitu dengan cara menutupi tempat pemandian jenazah. Jangan dimandikan di tempat terbuka.
Jangan dimandikan di dalam ruangan yang bisa dikunjungi, dimasuki oleh siapa yang mau masuk. Tapi mandikanlah di sebuah tempat yang orang tidak bisa masuk ke tempat tersebut kecuali izin dari orang tertentu. Berarti mandikan di mana? Di kamar. Kalau nggak ada kamar, dibuatin tenda, kemudian ditutup sekelilingnya, kemudian dijaga nggak ada orang masuk. Kemudian dimandikan fi qamisin, di dalam baju gamis. Jenazah itu dipakaikan baju gamis. Baju gamis di kitab Fathul Qarib, di kitab Fathul Qarib lebih jelas lagi, baju gamis yang lebar lengannya. Coba astagfirullah, masukkan tangan antum ke dalam baju gamis lengan gamisnya Ismail. Itu cocok itu. Pakai spons mandi. Gak bisa kan? Lebih lebar lagi. Jadi ketika kita gosok badannya, masukkan gitu tangan kita. Nah, kita menggosok dadanya, masukkan dari kera bajunya. Gosok kakinya, masukkan dari bawah. Tapi kalau sekiranya dimandikan hanya dengan ditutupi kain, hanya dengan cara ditutupi kain, yang sebelah sini menggosok, ketarik kainnya, kebuka badannya situ, badannya tertutup nih, terbuka, tarik lagi, tersingkap bagian bawah sini. Nah, jadi bakalan tidak terjaga aurat jenazah di dalam memandikan kalau sekiranya pakai penutup saja. Dan haram hukumnya dimandikan seperti nyuci ayam, nyuci daging, buka kulit tanpa isi. Sudah, muka mandi kali, singkap semuanya, haram hukumnya. Walaupun orang buta yang memandikan. Sama hukumnya membuka aurat di tempat tertutup yang enggak ada orang. Tentu baju gamis yang dimaksudkan di sini adalah baju gamis yang tidak transparan. Baju gamis warna gelap, kemudian tebal. Tapi kalau baju putih itu disiramkan air, takusu masafal, dia akan menampakkan warna yang dia tutupinya. Gak boleh gamis putih. Gamis tebal berwarna gelap. Kemudian memandikan jenazah tersebut ala murtafi'in, atas tempat yang tinggi. Alhamdulillah pada hari ini sudah terlaksana. Sudah ada tempat pemandian jenazah, tinggal pinjam. Biasanya masjid punya satu paket, musala punya satu paket, kongsi kematian punya satu paket. Lama-lama ntar setiap rumah punya satu paket tempat mandi jenazah. Bima'in baridin, dengan air yang dingin, kecuali karena hajat. Mana contohnya hajat menggunakan air panas? Seperti wasakhin, daki. Ada di bagian anggota tubuh mayat yang dakinya tebal, karena selama ini dia sakit terbaring,
susah untuk mandi. Karena sakit terbaring susah untuk mandi, dakinya itu sudah mengeras, tidak bisa bersih kecuali pakai air hangat. Nah, itu boleh pakai air hangat. Contohnya lagi bardin, hari dingin. Memandikan jenazah di tempat yang dingin pakai air dingin itu nggak sanggup. Bukan jenazahnya nggak sanggup, orang yang memandikannya nggak sanggup. Jenazah santai aja dia. Disiram di musim dingin, di musim salju misalnya. Nah, dengan air dingin lagi dimandikan. Kena lucu. Yang mandikan lama-lama ntar jadi jenazah juga. Famusahanu hina idin aula, maka air yang dipanaskan ketika itu lebih baik. Wal malihu aula minal azbi, air asin lebih baik dari air tawar. Air asin lebih baik daripada air tawar. Maka kalau ada jamaah furud yang meninggal di berok, dimandikan jenazahnya di berok, bagus ambil air laut itu untuk memandikan jenazah daripada air tawar. Kenapa lebih baik air yang dingin daripada air yang panas? Kenapa lebih baik air asin daripada air tawar? Karena dua jenis air ini akan mengawetkan tubuh jenazah. Akan mengawetkan tubuh jenazah. Kita lihat orang yang tinggal di daerah panas sama di daerah dingin, mana yang lebih cepat tua? Daerah panas. Orang-orang yang tinggal di daerah dingin awet muda, tapi orang tinggal di daerah panas cepat tua. Cepat tua. Begitu air dingin bisa menjaga keawetan, awet muda. Begitu juga lah kira-kira kalau sekiranya jenazah lebih awet tubuhnya, lebih lambat baunya, lebih lambat hancurnya, dimandikan pakai air dingin daripada air panas, air asin pada air tawar. Kenapa ikan asin awet? Karena digaramin. Nah, semua yang digaramin awet. Durian campur itu asam durian digaramin. 6. Wa yubadiru bi ghuslihi. Ini ataf ya. Di ataf kepada ayyakuna ayyubadiro. Yang sempurna memandikannya lagi adalah yubadiro bi ghuslihi, bahwa menyegerakan ia seseorang dengan memandikannya jenazah. Idza tuyukina mautuhu, apabila diyakini matinya jenazah. Kalau sudah yakin meninggal dunia, maka cepat dimandikan. Jangan tunggu lama. Tunggu dulu anaknya pulang dari Jakarta. Kenapa belum dimandikan jenazah ini? Kenapa belum diselenggarakan? Katanya nunggu anaknya pulang dulu Jakarta. Dah berangkat dia, kita tunggu dulu. Pakai apa dia pulang? Bis.
Akhirnya pulang orang melayat. Kalau pakai bis ya pulang besok hari ini. Semalam jenazah di rumah, 2 malam jenazah di rumah karena nunggu keluarga. Pas keluarganya datang, dia lihat sebentar dipoto, ada suruh orang lain lagi. Itu mendingan yang datang tuh kita mandikan lebih awal. Sudah kita tunggu dia, sudah terzolimi jenazah menunggu dia. Pas dia datang nggak ikut juga memandikan, hanya moto doang, lihat doang. Enggak tega saya. Enggak tega atau enggak pandai. Kalaulah yang ditunggu itu anak dan dia minta tunggu, itu anak yang menyusahkan orang tuanya sampai mati berarti. Dan sampai mati, waktu mati pun sudah masih menyusahkan. Dasar anak durhaka kamu. Orang tua dah meninggal masih menunggu. Kemarin dia nunggu kamu, sekarang mayatnya pun nunggu kamu. Jadi tidak ada bahasa tunggu-tungguin, kecuali dalam masa dekat. Nunggu anaknya di mana, itu yang di Lubuk Kilangan. Anaknya baru dalam perjalanan di Pasaraya, itu ya ditunggu. Tapi kalau sampai luar kota, langsung saja. Nah, segera dimandikan. Tapi tanya dulu kuburnya dia dibuat belum. Jangan dimandikan, segera dikafanin, disolatkan, kuburnya belum digali. Itu juga masalah. Wa mata syukka fi mautihi, ketika masih diragukan tentang matinya jenazah, wajib takhiruhu, wajib menundanya memandikan sampai yakin. Pihak rumah sakit pun tidak bisa memastikan ini sudah meninggal atau belum. Tidak bisa dipastikan. Waktu kita lihat jenazah itu kadang-kadang senyum. Kamu udah meninggal belum? Ketika lama-lama kadang-kadang kayak berkedip gitu dia. Ragu kita pokoknya. Nafasnya emang nggak ada lagi. Urat nadinya nggak bergerak. Cuman tangannya lentur kayak orang tidur aja. Kayak orang tidur pokoknya. Jadi ketika kita katakan dia meninggal, kita ragu. Nah, kalau ragu jangan dimandikan. Wajib ditunda pemandian sampai yakin. Bagaimana yakinnya itu sudah meninggal? Bitaghayyuri rihin, dengan berubahnya bau. Sudah datang lalat hijau, langau hijau, sudah masuk pula dalam hidung, sudah hinggap di badan. Nah, itu menandakan sudah mati. Dan seumpamanya, seperti dagingnya hancur misalnya, itu yakin. Fazikruhum al-alamatil katsirata lahu innama tufidu haitsu lam yakun huna syakun. Maka menyebutnya mereka para ulama tanda-tanda yang banyak baginya kematian. Innama tufidu, hanya saja memberikan faedah, ia tanda-tanda tersebut
ketika tidak ada di sana keraguan. Fuqaha kan menyebutkan tanda-tanda orang mati itu. Kata Imam Zainuddin Al-Malibari, tanda-tanda kematian yang disebutkan oleh ulama itu berguna ketika kita yakin orang ini sudah meninggal. Tapi kalau kita ragu dan tandanya ada, itu nggak ada guna tanda. Mesti sampai kepada tahap yakin. Ketika kita yakin dia sudah meninggal dunia, baru kita lihat tandanya. Nah, apa tandanya? Dia di dalam Al-Alamatul Katsirah. Tanda-tanda sudah meninggal, seperti istirhaq qadamin, telah mengulur lenturnya telapak kaki. Ketika orang tidur telentang, telapak kakinya posisinya bagaimana? Tegak. Tidur telentang, telapak kaki orang tidur pun tegak. Tapi kalau orang meninggal nggak istirhaq, lagi ini. Lurus begini juga tidak. Itu kemana letak tumitnya? Orang tidur telapak kakinya tegak, orang meninggal begini. Maka kalau ada nyangkut sesuatu di jempolnya, tarik bisa lepas. Itu kalau orang hidup tidak, tegak begini, meninggal begini dia, bisa lepas. Maka jenazah yang masuk PTS itu identitasnya ditaruh di jempol kaki. Karena masuk ke peti itu kaki, kepala. Nah, selesai proses di kapal ini masuk hawa pendingin ke kulkas mayat namanya. Masuk lagi. Datang keluarganya. Beritanya keluarga kami ada meninggal sini. Siapa namanya? Robert. Maka datanglah petugas jenazah, tarik dikit dari jempolnya. Nah, ini Pak Robert nih. Lagi. Sama namanya. Tarik lagi. Ini Robert, baru jumbil. Di jempol diikat. Tanda pengenal. Saking tak bergunanya lagi, taruh di kaki lagi. Dah habis masa. Kemarin tanda pengenal di mana? Nggak ada. Dah mati, turun ke jempol, karena sebentar lagi mau dibuang. Nah, kemudian imtidadu jaldati wajhah, melenturnya kulit muka. Kemudian miringnya hidung. Miringnya hidung. Jangan terlihat orang yang hidungnya memiring. Miringnya bukan kiri kanan, ke bawah. Turun dia ke bawah gini. Hidung tegak gitu. Pada meninggal turun dia. Jatuh di bawah. Kemudian inkhilaq kaf. Renggangnya kaf. Kaf itu telapak tangan di sini. Kita hidup ini rapat nih. Kalau orang meninggal begini dia. Posisinya ini agak renggang. Rapat.
Begini. Jadi jelas pergelangan di sini sudah meninggal. Karena urat mengekangnya itu udah lentur semuanya. Nah, tanda-tanda yang banyak itu gunanya kita perhatikan kalau kita sudah yakin jenazah ini mati. Yakin kita jenazah ini sudah meninggal, lihat tandanya. Tapi kalau kita ragu jenazah ini meninggal, kita lihat tandanya. Karena ada tandanya kita mandikan, nggak boleh. Nggak boleh. Kita ragu atas meninggalnya, tapi tanda-tandanya cukup. Tanda itu tidak membuat kita yakin. Maka pada saat itu ditunda penyelenggaraannya. Karena ada juga sebagai manusia yang memang pembawaan hidungnya itu turun. Nah, dia jemparnya, pembawaan hidungnya itu turun. Waktu dia tidur, memang kakinya biasa begitu, lentur. Lentur ini kakinya tidur. Titik. Selesai kita proses memandikan jenazah, walau kharaja minhu, jikalau keluar darinya jenazah, ba'dal ghusli, setelah dimandikan, najasun, oleh najis, lam yanqudit tuhra, maka tidak membatalkan ia najis akan kesuciannya. Maka di dalam proses memandikan jenazah diawali dengan wudhu. Wudhu dulu baru mandi. Ketika hal ini kita sampaikan, sebagian menyikapi jangan wudhu dulu, mandikan dulu dia. Setelah dimandikan baru diwudhukan. Kenapa Bapak wudhukan belakang? Nanti batal wudhunya. Kan dia mau kita pencet perutnya. Nanti keluar lagi sambil sedang mandi. Perhatikan, yang batal wudhu itu hanya orang hidup. Nah, ibu istrinya, ya jangan sentuh lagi, dia ada wudhu. Jenazah nggak ada istilah batal wudhu. Jenazah tidak ada bahasa batal wudhu. Istrinya kalau menyentuh jenazah itu selesai diwudhu, kan nggak ada masalah. Yang batal itu wudhu orang hidup, orang meninggal tidak. Maka dalam proses mandi jenazah, wudhukan dulu baru dimandikan. Memang wudhu setelah istinja. Ya, kosongkan perutnya dulu, tekan. Rasa-rasa habis kita istinjakan pakai sarung tangan, kemudian kita wudhukan, kemudian kita mandikan. Lau kharaja minhu ba'dal ghusli, jikalau masih keluar darinya jenazah setelah dimandikan, najasun, oleh najis, pipis lagi dia, ngompol lagi dia, lam yang kudit tuhra, hal itu tidak membatalkan kesuciannya. Bal tajibu idzalatuhu faqat, akan tetapi wajib menghilangkannya najis saja. Wajib menghilangkan najis saja. Tinggal siram saja yang keluar, selesai, nggak perlu ulang-ulang. In kharaja qabla takfini, jika najis itu keluar sebelum dikafani. La ba'da, tidak wajib kalau keluarnya setelah dikafani. Sebelum mandi kita ada bersihkan, sedang mandi mungkin masih keluar dikit-dikit.
Selesai mandi, udah bersih semuanya, udah yakin bersih, kita bawalah jenazah ini untuk dikafani. Pas diletakkan di kafani, mencret lagi dia, keluar lagi kuning. Wajib dibuang nggak? Wajib dibuang nggak? Tidak, bungkus saja, dah selesai. Yang penting jangan tembus. Tembus kan lagi ntar. Kasih kapas lah, tempes. Titik. Wa man ta'adzara ghusluhu, siapa saja yang tidak mungkin memandikannya, uzur memandikannya, tidak mungkin memandikannya. Kenapa nggak mungkin dimandikan? Li faqdi ma'in, karena nggak ada air. Au li ghairihi, atau karena faktor lainnya seperti kebakaran. Kebakaran, jenazah korban kebakaran, nggak bisa dimandikan. Walau wusila taharra, jikalau dimandikan dia terkelupas. Jikalau dia dimandikan, niscaya dia terkelupas. Atau jenazah yang baru ditemukan 7 hari sudah meninggal, nggak bisa lagi dimandikan. Kalau nggak bisa dimandikan, apa solusinya? Yummima wujuban, ditayamumkan ia jenazah, hukumnya wajib. Titik. Far'un, ulasan, membahas tentang siapakah yang lebih utama memandikan satu jenazah. Ar-rajulu aula bi ghuslir rajul, laki-laki lebih utama memandikan laki-laki. Wal mar'atu aula bi ghuslil mar'ah, wanita lebih utama dengan memandikan wanita. Yang meninggal laki-laki mandikan laki-laki, yang meninggal wanita yang mandikan wanita. Ini aturan awal, ini aturan dasar. Walahu ghuslu halilatin, halilatihi, halilatin, boleh bagi laki-laki memandikan istri. Boleh bagi laki-laki memandikan istri. Istrinya laki perempuan? Perempuan. Tadi hukum dasarnya apa? Laki-laki mandikan laki-laki, perempuan mandikan perempuan. Nah, itu hukum dasar. Tapi kalau ada laki-laki mau memandikan istrinya, boleh. Wali zaujatin, boleh bagi seorang istri. La amatin, tidak boleh bagi budak wanita. Ghuslu zaujiha, memandikan suaminya. Jadi wanita, istri boleh mandikan suaminya. Walau nakahat ghairahu, walaupun wanita itu sudah menikah dengan selainnya suami. Nah, ini perlu otak fakih nih. Coba sebutkan contoh kasusnya. Suaminya meninggal. Ketika suaminya meninggal, yang mandikan adalah istrinya yang sudah bersuami.
Dipikir Mas, bagaimana kejadian itu? Hah? Sudah cerai? Wanita ini udah cerai sama mantan suaminya. Lalu yang meninggal siapa? Yang meninggal siapa? Suaminya atau mantan suami? Nggak boleh dimandikan. Nah, masa bisa memandikan mantan suami? Ini yang hukum di sini ada wanita boleh memandikan suaminya, bukan mantan suami, suaminya. Walaupun dia sudah menikah dengan laki-laki lain. Mana kejadiannya? Wanita ini sudah cerai dengan suaminya yang meninggal. Nah, sebelum meninggal suami ini, wanitanya sudah cerai dengan suaminya yang ini. Terus dia nikah sama orang lain, itu cerai lagi, nikah lagi sama yang ini, baru meninggal. Oh, dia punya suami A, oke, cerai. Lepas itu nikah sama B, lepas itu cerai. Lepas itu nikah sama A lagi. Oh, A-nya meninggal. Dimandikan oleh siapa? Istrinya waktu itu punya suami nggak? Coba lihat kitabnya. Boleh bagi istri memandikan suaminya walaupun dia sudah menikah dengan orang lain. Coba sebutkan contoh kasusnya. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Faqih. Badan? Ingat dingin? Ingat? Ingat pikiran dulu. Apa coba? Contoh kasus. Suami istri ini ayah suaminya meninggal. Iya. Lalu pengganti dari suaminya adiknya lagi yang meninggal di suaminya dari istri. Jadi kapan nikahnya dia? Kapan dia nikah? Ceraiin suaminya. Kalau dicerain suami nama itu? Kenapa? Boleh mandikan mantan suami. Apa? Boleh mandikan mantan suami. Oh, boleh mandikan mantan suami. Masya Allah. Setelahnya ada kalimat di bawah satu dengan tanpa menyentuh. Jadi untuk hubungan bila mas Boleh bagi wanita itu memandikan karena mensucikan. Oke. Sinyal apa? Hah? Baterainya udah gede-gede.
Enggak boleh berkedip-kedip sini. Apa saya sampaikan oleh fuqaha. Seorang istri hamil tua, istri hamil tua, kemudian suaminya meninggal. Ini pula lagi yang ribut. Suaminya meninggal. Karena meninggal suaminya, akhir anak langsung. Berapa iddah wanita hamil ketika suami meninggal? Sampai melahirkan. Meninggal suaminya jam 7, setengah 8 lahir anaknya, jam 9 datang calonnya, jam 10 mandiin suaminya. Saya pahami? Gak ada memandikan mantan suami. Haram. Hamil tua, jam 7 suami meninggal, setengah 8 lahir anak, setengah 8 itu habis masa iddah. Jam 8 langsung nikah sama adik suami. Jam 10 suami dimandikan, dia ikut memandikan sama suaminya lagi. Kenapa? Karena dia nikah sama adik suaminya. Jadi adik mandikan abang, istri mandikan suami. Bangnya ini suami saya dulu bang nih. Nah itu kan pola fikih. Tapi Ismail ya ini dalam kali pikir ya. Ya, kalau ada kasus itu pasti Musanaf jelaskan di dalam tulis dong di dalam. Namanya i'anatut thalibin. Mana kitab i'anahnya? I'anatut thalibin, membantu pelajar. Ya, kalau nggak tahu lihat di dalam, pasti ada bantuan. Dan tuh lihat memandalkan pemikiran sendiri. Belum lagi belajar dan mengandalkan pemikiran sendiri. Akhirnya fatwanya salah. Mandiin mantan mana boleh. Tapi tetap bila masin, nggak boleh nyentuh. Hati nggak boleh nyentuh itu nggak boleh bersentuhan kulit dengan kulit. Bal bila fi khirqatin ala yadi. Akan tetapi dengan melapisi pecahan kain di atas tangan. Dengan melapisi pecahan kain di atas tangan. Jadi ada potongan-potongan kain, pakai lapisan. Nah, kalau sekarang supaya nggak sulit pecahan-pecahan kain yang dipotong-potong, ya sarung tangan saja, langsung lengket dia. Tapi minimal pakai pecahan kain. Fa'in khalafa, maka jika dia berbeda dalam prakteknya, maka sah hukum memandikan. Kalau beda praktek seperti yang dikatakan tadi, wanita dimandikan oleh laki-laki, laki-laki dimandikan oleh wanita, dimandikan tanpa alas tangan, langsung dimandikan di tempat yang rendah, langsung dicelupkan, dimandikan di tempat terbuka, tidak sesuai dengan aturan tadi. Kemana aturannya tadi? Tidak sesuai, maka yang namanya memandikan tetap sah. Tapi ada yang haram hukumnya bagi pelaku karena tidak ikut aturan. Ada juga yang makruh. Titik. Fa illam yahdur, maka jika tidak hadir, tidak ada kecuali ajnabiyun fil mar'ati, laki-laki ajnabi pada wanita. Wanita apa? Wanita ajnabi juga tentunya. Maka jika tidak hadir kecuali laki-laki ajnabi pada wanita ajnabi,
atau wanita ajnabi pada mayat laki-laki ajnabi, yummimal mayyit, ditayamumkan akan mayat. Naam ya. Lahuma ghuslu man la yustaha. Boleh bagi kedua-duanya, laki-laki dan wanita, memandikan orang-orang yang belum disahwati, orang-orang yang belum di batasan syahwat, min sabiyin, dari anak laki-laki, au sabiyatin, atau anak wanita, li hilli nazari kullin, karena halal memandang masing-masing dan halal menyentuhnya. Jadi kalau mayatnya bayi laki-laki usia 2 tahun dimandikan oleh suster rumah sakit, tidak ada masalah. Bayi perempuan usia 1 tahun dimandikan oleh Pak Ustadz, boleh. Tapi anak SD perempuan dimandikan oleh laki-laki nggak boleh. Maka ada namanya batasan mustaha. Batasan mustaha itu dulu ulama katakan usia 7 tahun mumayyiz. Sekarang anak PAUD sudah pakai yustaha dia. Itu zaman modern. Nah, PAUD ada juga yang bukan PAUD. Di bawah PAUD apa lagi? Hah? Usia 5 tahun dari usaha juga deh, bergaya juga. Nah, itu bahaya. Jadi bergantung. Maka ulama nggak membatasi dengan usia, membatasi dengan biasanya di usia berapa orang ustaha. Wa aula rijal bihi aulahum bis shalah. Sebaik-baik laki-laki dengannya memandikan adalah sebaik-baik mereka dalam menyolatkan. Tadi kita sudah diambil hukum dasar, orang yang paling baik memandikan laki-laki adalah laki-laki. Dari sekian laki-laki mana yang terbaik dalam memandikan? Sesuai dengan urutan sholat, sebagaimana yang akan dibahas nanti insyaallah. Subhanallah. Ya. Tentang yang wanita boleh memandikan semua. Kalau misalnya dia udah, bukannya kalau suaminya sudah meninggal itu otomatis sudah cerai? Pasti sudah cerai, tapi dia kan masih dalam masa iddah. Kalau yang tadi kan masa iddahnya sudah selesai. Itu dalam masih masa iddah pada kebiasaan. Pada kebiasaan kan waktu meninggal sama memandikan kan jedanya nggak lama. Masa iddah lamanya berapa biasanya? 4 bulan 10 hari. Ini ada kejadian yang luar biasa pas masa iddahnya habis. Memang masa iddahnya habis, tapi hubungan emosionalnya belum habis. Secepat itu 10 menit suaminya habis hilang cintanya langsung gitu, nggak ada. Jadi hukum adatnya begitu. Kenapa boleh dimandikan? Karena ada masa iddah. Yang tadi bagaimana? Tadi itu kejadian yang satu saja, saking satunya susah untuk dicari bagaimana kejadiannya. Karena yang jarang itu ikut yang biasa. Belum putus hubungan secara ini, secara hakikat. Kalau putus hubungan ketika bagi-bagi warisan dapat nggak sih? Apa nggak isinya? Nggak dapat dong putus hubungan.
Dapat kan? Dapat, masa istri nggak dapat? Sudah menikah istrinya dapat nggak? Dapat. Jadi ada hubungan. Jadi putusnya itu karena takdir Allah, maka masih boleh. Nah, masih banyak walaupun bahasanya putus, bahkan iddahnya dah habis selesai menikah, tapi masih banyak hukum-hukum syariat yang mengaitkan mereka. Di antaranya adalah hukum waris. Wallahu a'lam. Subhanallah.